Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ihsan SPDI. Saya sebagai salah satu tenaga pengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Palembang. Kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya selama mengajar di masa pandemi COVID-19. Tentu saja yang pertama, ketika pemerintah mengumumkan bahwasanya kegiatan belajar mengajar diadakan di rumah, maka yang ada dalam pikiran saya adalah begitu banyak hal yang harus dipersiapkan. Apalagi dengan keterbatasan diri yang memang belum terbiasa menggunakan media-media yang berbasis IT dan belum familiar terhadap aplikasi-aplikasi meeting yang ada. Kemudian pihak sekolah akhirnya mengambil kebijakan selama 3 bulan di awal masa pandemi COVID-19, yaitu di setiap harinya pembelajaran hanya 1 mata pelajaran saja dengan pengiriman media dan tugas melalui WA. Kemudian pada hari Sabtu mengadakan Zoom meeting untuk menyapa anak-anak dan menanyakan tugas masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, ada beberapa masukan dari wali siswa mengharapkan Al-Furqon mampu menciptakan pembelajaran yang sama persis ketika pembelajaran langsung tatap muka dengan anak-anak. Hal ini membuat Al-Furqon, khususnya kepala sekolah dan jajaran beserta para guru, mengadakan perbaikan-perbaikan seperti mengadakan pelatihan, kemudian memperbaiki fasilitas-fasilitas seperti perbaikan jaringan, kemudian mengupgrade Zoom Free menjadi Zoom Pro sehingga dalam pembelajaran nantinya tidak terbatas hanya 40 menit saja tanpa terputus. Selanjutnya, dengan perbaikan fasilitas-fasilitas serta pengadaan pelatihan terhadap guru-guru, maka di tahun ajaran baru SDIT Al-Furqon menerapkan pembelajaran daring dengan 2 cara. Yang pertama menggunakan Zoom live langsung dengan anak-anak, dan kemudian dilanjutkan daring melalui Google Classroom. Lalu, apakah tidak ada hambatan setelah perbaikan fasilitas, kemudian penggunaan media-media pembelajaran yang online? Ternyata tidak. Hambatan-hambatan terus ada. Salah satunya adalah kendala jaringan yang tidak stabil, baik itu dari pihak sekolah maupun dari pihak wali siswa. Demikianlah salah satu cerita pengalaman saya selama mengajar di masa pandemi COVID-19. Tentu saja pengalaman ini ada hikmahnya. Yang awalnya kami dan saya pribadi belum memahami bagaimana menggunakan media berbasis IT, namun sekarang sudah bisa, bahkan sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dan yang pastinya sebuah kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwasanya baik-baik pembelajaran adalah pembelajaran tatap muka langsung dengan anak-anak, sehingga kita bisa menyentuh, melihat dan bermain bersama mereka secara langsung. Demikianlah cerita kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.